kasih untuk ujian yang sudah kami naikkan. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima setiap apapun yang diajarkan oleh Miss Rizka hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman hari ini Miss beri judul mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa itu mendengar dan melakukan firman Tuhan? Miss Rizka mempunyai 3 perumpamaan. Nah, perumpamaan tersebut apa? Kita akan saksikan melalui ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita, ada seorang petani pergi ke ladang membawa benih untuk ditaburkannya. Sampai di ladang, ia mulai menaburkan benih tanaman. Saat ia menabur benih itu ternyata ada yang terjatuh di jalan. Karena berada di jalan, benih itu diinjak orang dan ada yang dimakan oleh burung, sehingga tidak ada satu benih pun yang dapat tumbuh. Ada juga benih yang lain yang jatuhnya di tanah yang berbatu. Ternyata benihnya bisa tumbuh, tetapi tanahnya terlalu sedikit sehingga akarnya tidak bisa kemana-mana dan sudah terhalang batu. Tidak lama kemudian benihnya layu dan mati. Ada lagi benih yang jatuhnya di tanah yang subur, tetapi tanahnya penuh dengan semak berduri. Ternyata benihnya bisa tumbuh dan mulai besar, tetapi semak duri di sekitarnya mulai tumbuh dan besar juga, sehingga benih itu terjepit. Benih itu tidak bisa tumbuh lebih besar lagi dan tidak mendapatkan sinar matahari. Akhirnya benih itu layu dan mati. Dan ada juga benih yang tumbuh di tanah yang subur dan bersih. Benihnya tumbuh mulai besar, akarnya semakin kuat, batangnya semakin tinggi, dan kemudian berbuah dengan sangat banyak. Arti perumpamaan benih tersebut adalah Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada anak yang tidak mau mendengarkan dan dia lebih sibuk bermain atau melakukan hal yang lain, sehingga firman itu hilang begitu saja. Perumpamaan tersebut sama seperti benih yang jatuh di jalan. Ada juga anak yang mendengarkan namun segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena di dalam pikirannya penuh dengan hal yang lain. Dia lebih sibuk memikirkan permainannya, film kesukaannya, atau hal yang lainnya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkan dengan baik, ia mulai mengerti, tetapi ketika pulang ia tidak melakukan seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Misalnya ketika ada teman mengajaknya mencuri, ia memilih untuk mengikuti temannya walaupun ia tahu itu berdosa. Hal itu sama seperti benih yang jatuh di semak berduri. Yang terakhir yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan mengganggu. Nah, dari cerita ilustrasi
Tinggal anak-anak mau memilih, mau menjadi benih yang mana. Benih yang ditabur di jalan, benih yang ditabur di semak belukar, ataukah benih yang ditanam di tanah yang subur. Miss harap kalian memilih benih yang ketiga, yaitu benih yang ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur menghasilkan buah yang baik. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 7a, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sekali lagi anak-anak, ada di Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Oke anak-anak, sekian firman dari Miss Friska. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa menjadi benih yang baik Tuhan, benih yang subur ditanam di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami, orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran, Engkau yang pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Shalom. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.